Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi Al-Jawi, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan bangsa Melayu yang menetap di Tanah Suci Makkah pada abad ke-19 Masehi yang lalu. Syekh Ahmad Khotib Sambas dilahirkan di daerah Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi sebagian sumber menyebutkan pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Ayahnya Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Syekh Ahmad Khotib Sambas kecil mendapatkan pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khotib Sambas terkenal sebagai santri cerdas dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khotib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khotib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang, terbang. Sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah sujud. Pamannya yang warok itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan Allah sebagai walinya. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khotib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba, pohon asam yang terletak di tepi rumahnya berbunga dan berbuah luar biasa, padahal saat itu bukan musimnya. Buah yang terletak di kanan Ahmad Khotib kecil itu rasanya sangat manis, padahal sebelumnya tidak semanis itu. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya rasanya sangat asam, padahal sebelumnya tidak seasam itu. Sejak saat itu, tabiat Syekh Ahmad Khotib Sambas banyak menampakkan keistimewaan, sebagaimana layaknya seorang wali. Saat Syekh Ahmad Khotib Sambas menginjak usia dewasa, ketika itu menginjak 19 tahun, beliau pergi berhaji bersama ayahnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Beliau memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khotib Sambas menetap di Makkah hingga akhir hayatnya. Sewaktu mulai menempuh pembelajaran di Makkah, Syekh Ahmad Khotib Sambas sempat diragukan ilmunya. Suatu hari beliau pergi ke Masjidil Haram di sekitar halakoh ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Ulama-ulama itu memintanya pergi meninggalkan halakoh mereka. Karena menurut mereka, Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa itu diketahui oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, seorang ulama asal Thailand yang dikenal sebagai guru besar Thariqah Syaturiah. Menurut firasat Syekh Daud, Syekh Ahmad Khotib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu Syekh Daud pun memanggil pemuda yang tengah bersedih itu dan membawanya tinggal di rumahnya, dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Karena terbukti, ilmu yang seharusnya dipelajari selama 30 tahun bisa diselesaikan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas selama 3 tahun saja. Syekh Daud Al-Fatani berpandangan bahwa muridnya telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian. Maka Syekh Daud Al-Fatani merekomendasikan muridnya itu untuk mendapatkan bayat kepada Syekh Syamsuddin, guru besar Thariqah Qadiriyah. Dari semua murid-murid Syekh Syamsuddin, hanya Syekh Ahmad Khotib yang dianggap pantas untuk menggantikan jika sang guru meninggal kelak. Sejak itu, beliau diberi gelar Syekh Mursid Kamil Mukamil, pemimpin tertinggi dalam suatu thariqah. Kemudian ia berguru juga kepada Syekh Sulaiman Effendi, guru besar Thariqah Naqsyabandiyah yang berpusat di Jabal Abu Kubais. Selain itu, terdapat juga sejumlah nama yang menjadi guru-guru Syekh Khotib Sambas, seperti Syekh Muhammad Sholih Rois, Syekh Umar bin Abdur Rasul Al-Attar, dan Syekh Abdul Hafid Ajami. Beliau juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Syekh Bisri Al-Jabarti, Said Ahmad Marzuki,
Abdullah ibnu Muhammad al-Mirghani, serta Syekh Utsman bin Hasan al-Dimyati. Ketika Syekh Ahmad Khotib Sambas telah menjadi seorang ulama, beliau memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan kehidupan keagamaan di Nusantara. Meskipun sejak kepergian beliau ke Tanah Suci, beliau tidaklah pernah kembali lagi ke tanah air dan kampung halaman beliau di Sambas. Diketahui, beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh, dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir, dan terutama dalam bidang tasawuf dan thariqah. Di samping mengasuh santri dari kalangan umum untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, beliau juga membina santri-santri khusus, yakni para salik pengikut thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karena ilmu beliau memang banyak, dan santri juga mempunyai pilihan yang tidak sama, maka tidak heran kalau setelah menjadi ulama besar murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas ada yang mewarisi kemampuan intelektual beliau dan ada yang mewarisi kemampuan spiritual beliau. Ada 4 murid beliau yang begitu terkenal di Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Syekh Abdul Karim Tanara, Banten, dan Syekh Tolhah Cirebon. Syekh Ahmad Khotib Sambas berhasil menggabungkan 2 thariqah yang cukup berbeda penekanan dan tata caranya, yaitu thariqah Qadiriyah, yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan thariqah Naqsyabandiyah, yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Lalu beliau meramunya menjadi satu thariqah baru yang kemudian diberi nama thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan demikian, artinya beliaulah yang menciptakan thariqah tersebut, yang mungkin di kampung halamannya sendiri beliau telah dilupakan orang. Penamaan thariqah ini tidak terlepas dari sikap tawaduk dan takdim dari Syekh Ahmad Khotib yang sangat alim itu kepada pendiri kedua thariqah tersebut, sehingga beliau tidak menisbatkan nama thariqahnya kepada dirinya. Sepeninggal beliau pada tahun 1875, Syekh Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Makkah, tapi tidak diberi hak membayat murid dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, karena Syekh Nawawi sudah menjadi salah satu mursid thariqah Samaniyah. Sedangkan Syekh Muhammad Khalil, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke Tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas mengangkat banyak khalifah, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Banten. 2 wakil penting lainnya adalah Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad, Madura. Pada awalnya, semuanya mengakui otoritas Syekh Abdul Karim, namun setelah Syekh Abdul Karim meninggal, tidak ada lagi kepemimpinan pusat, dan karenanya thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah menjadi terbagi dengan otoritas sendiri-sendiri. Syekh Tolhah mengembangkan kemursyidhan sendiri di Jawa Barat. Penerusnya yang paling penting adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh dari Suryalaya, Tasikmalaya, yang dilanjutkan oleh putranya yaitu Syekh Ahmad Syohibul Wafatajul Arifin yang dikenal Abah Anom. Khalifah lain di Jawa Barat adalah Kiai Haji Tubagus Abdullah Falak atau yang dikenal Abah Falak di daerah Pagentongan, Bogor. Di Jawa Tengah adalah Kiai Haji Muslih Abdurrahman, yang menerima ijazah tekian dari Kiai Haji Ibrahim Al-Brumbungi, seorang khalifah dari Syekh Abdul Karim, melalui Mbah Abdurrahman Menur. Sedangkan di Jawa Timur, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang pesat di Rejoso Jombang, melalui jalur Syekh Ahmad Hasbullah Madura, terutama di pesantren yang didirikan Kiai Haji Romli Tamim, dan kemudian diteruskan Kiai Haji Mustain Romli yang sempat menjadi ketua Jamiah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah hasil formulasi Syekh Ahmad Khotib Sambas pernah menjadi thariqah terbesar pada abad ke-19 Masehi, dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia.
Bukan semata karena beliau sebagai pendiri adalah orang yang berasal dari Nusantara, tapi bahwa para pengikut kedua thariqah ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda, dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan bahkan sampai setelah kemerdekaan. Ajaran beliau hingga saat ini dapat dikenali dari karyanya berupa kitab Fathul Arifin, yang merupakan sebuah notulensi dari ceramah-ceramah beliau yang ditulis oleh salah seorang dari murid beliau yakni Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Makkah pada tahun 1295 Hijriah, yang memuat tentang tata cara berthariqah, bayat, talqin, dzikir, muqarrabah dan silsilah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kitab inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadatan khusus buat mereka. Dengan demikian maka tentu saja nama beliau, Syekh Ahmad Khotib Sambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajat dalam menelusuri jalan menuju Allah melalui thariqah ini. Syekh Ahmad Khotib Sambas wafat pada bulan Safar tahun 1289 Hijriah, atau sekitar bulan April tahun 1872 Masehi. Usianya waktu itu 72 tahun, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Makla Makkah Al-Mukarromah. Beliau memiliki dua orang putra, yaitu Yahya dan Abdul Ghaffar, keduanya telah wafat di Makkah. Adapun Abdul Ghaffar sebenarnya memiliki satu putra yang kemudian pergi ke Nusantara, dan tidak lagi kembali ke Makkah, kemungkinannya juga wafat di Nusantara. Sementara Yahya dikenal sebagai salah satu ulama muda Nusantara yang ada di kota Makkah Al-Mukarromah.